Wa takunuh lan ono aniyatu opo niat inda ghusli awali juz'in. Nya fathah ya. Inda ghusli awali juz'in, ketika membasuh awalnya juz. Karena kalau nya doma bukan membasuh tapi mandi besar. Ketika membasuh awal juz minal wajhi sangking wajah. Ay tegese muktaronatan atau muktarinatan, bersamaan bebarengan opo niat bidalikal juz'i kalawan mengkono juz. Perhatikan wajah itu, ini haddul wajhi, batasan wajah, ini bagian atas. Bagian atas. Ini bagian bawah. Dari ini ke kanan kiri. Itu juz'in itu, jadi seandainya air itu nyentuh di bagian kanan umpamanya, maka niat itu bersamaan dengan ketika membasuh pipi yang kanan, itu sudah tercukupi. Tidak harus niat itu bersamaan dengan labi jam'i, harus membasuh semua, itu kan sulit ya kan. Jadi yang penting anggota pertama yang dibasuh, baik bagian atas wajah atau mungkin bagian kiri umpamanya. Paham ya? Tidak harus semuanya. Tapi kalau semuanya lebih baik ya kan. Biar itu dianggap satu kali basuhan. Semuanya. Tinggal nambah 2 dan 3 biar mendapat kesunahan taslis. Tapi sangat sulit karena batasan wajah ini kan, sekali membasuh kira-kira bisa enggak? Atas sampai bawah, terus kanan kiri ini semuanya langsung terkena air dengan sekali basuhan. Ini sangat sulit kecuali dengan cara meratakan. Karena gini, selama air itu qoblal infisol, sebelum berpisah dari kulit itu masih belum mustakmal. Jadi dianggap mustakmal kalau sudah infisol, paham ya? Wah, nah ini air ini dianggap mustakmal kalau sudah pisah. Kalau masih di pipi, di wajah, di kulit itu belum. Sehingga makanya wudhu itu sebenarnya nggak butuh banyak bagi orang yang membiasakan. Tapi kalau saya karena nggak membiasakan, agak butuh banyak. Jadi dalam Zubat, walil wudhu muddun walit tawsili so'un wa tulul wurri wa tahjili. Sering saya sampaikan, wudhu itu dengan satu gayung itu sudah cukup. Dengan digunakan membasuh wajah, kedua tangan, kedua telinga, sebagian kepala dan kedua kaki. Dan memang seperti ini wudhunya Nabi ya kan. Walil wudhu muddun, satu mud. Mandi besar so'un, satu so'. Satu so' itu 4 mud. Jadi gayung itu sampai 4 kali. Satu so' itu ukuran ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, itu satu so'. Bisa enggak kita mandi besar air yang memang ukuran satu so'? Kalau perlu mandinya sampai berapa? 4-5 ember ya. Nah, coba kalau sewaktu-waktu pegang HP, tapi ini udah lama ya kan, 2-3 tahun yang lalu. Ini yang viral wudhu yang dicontohkan oleh Habib Umar bin Hafid Yaman ya kan. Nah, dulu saya pernah cerita ya, Ramadan, apalagi Ramadan sebelumnya. Dulu waktu saya mondok Ramadan, guru saya memang seperti itu wudhunya, Mbak Naji Putra Bahmun, ketika tarawih setelah Isya, entah beliau batal atau tidak saya nggak paham. Setelah Isya mau tarawih, wudhunya cuman satu gayung air ya kan. Jadi ada teman yang ngambil air, ada yang bagian nuanginnya. Sudah, nggak butuh banyak ya kan. Terus, jadi yang penting air itu qoblal infisol, sebelum berpisah dari kulit itu belum mustakmal. Dianggap mustakmal kalau sudah pisah. Paham ya? Jadi yang penting ada air itu cukup untuk semuanya. Paham ya? Ada air sedikit cukup untuk semuanya. Nah, dengan air tadi.
Tapi karena kita karena memang yang pertama nggak mau praktekkan, yang kedua memang nggak pernah kekurangan air ya kan. Paham ya? Naudzubillah, seandainya kita hidup di sebuah tempat daerah yang memang kekurangan air, mungkin berusaha untuk praktek seperti tadi. Bukan kenapa? Karena pengiritan air. Paham ya? Jadi satu ember itu 100.000 umpamanya. Itu masih murah ya kan. Kalau sampai 200-300.000 ya kan. Satu ember. Jadi pertama memang kita nggak berusaha praktek. Yang kedua, karena memang masih belum pernah kekurangan air, sehingga biasa ya kan, wudhu dengan menghabiskan air banyak, mandi besar apalagi ya kan. Jadi sehingga sulit untuk mempraktekkan satu mud dan satu syok tadi. La bijami'ihi, jadinya itu tidak harus semuanya wajah. Artinya apa? Yang penting tes air sudah ada di wajah bagian kanan umpamanya, kita net sudah cukup, tidak harus semuanya. Wala lan ora bima kalawan anggota atau juz sama saja, anggota qablahu yang sebelum juznya, yang sebelum wajah. Yang dimaksud wajah satu juznya. Saya ulangi lagi, wala dan tidak bima dengan anggota qablahu yang sebelum wajah. Artinya niatnya ketika membasuh tangan. Ini membasuhan tangan yang sunnah ya kan, bukan wajib. Kan biasanya atau kumur-kumur ya kan. Jadi niatnya ketika kumur atau niatnya ketika istinsyak, menghirup air, ya enggak sah. Atau wala bima ba'da, wala dan tidak bima dengan anggota ba'dahu yang setelah wajah. Niatnya ketika mengusap kedua telinga ya, atau mungkin sebagian kepala, atau mungkin niatnya ketika membasuh kaki, yang enggak sah ya. Bedanya dengan mandi besar, karena dalam wudhu itu harus tartib. Mandi besar terserah. Contoh manten anyar, paham ya? Sama suaminya mandi besarnya di malam hari, tapi yang dibasuh cuman bagian rambut. Niatnya waktu itu paham ya? Niatnya cuman ketika membasuh rambutnya basah, niat di malam harinya. Di pagi harinya cukup istimror, cukup meneruskan, tidak usah membasahi rambut. Alasannya biar tidak ketahuan umpamanya. Bagaimana sah? Paham ya? Atau prakteknya anggota yang dibasuh itu cuma sebagian saja, terserah, bagian tengah, bagian bawah, dan itu bersamaan dengan niat. Di siang harinya walaupun tidak basah nggak apa-apa, cukup meneruskan anggota yang belum basah. Jadi niatnya tadi malam dengan membasahi sebagian anggota, di pagi harinya tinggal meneruskan, tidak usah niat lagi. Itu sudah, karena dalam mandi besar itu tidak harus tartib, terserah. Bisa anggota bagian atas, tengah, bawah, atau kan syakul aiman ya, anggota yang sebelah kanan, yang sunnah kan gitu ya kan. Tapi sulit dipraktekkan. Jadi sebenarnya dalam mandi besar itu yang sunnah membasuh yang sebelah kanan, baru yang kiri. Jadi yang sunnah pertama syakul aiman, sebagian yang bagian kanan, baru yang kiri. Tapi sulit, mesti kita kalau enggak atas, tengah atau bawah. Syakul aiman itu sulit. Paham ya? Jadi kalau dalam mandi besar itu tidak harus tartib, bedanya dalam wudhu, sehingga niatnya terserah. Atau mungkin niatnya ketika mencuci kaki, cuci kaki baru niat mandi besar, itu boleh-boleh saja. Paham ya?